Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya yang masih setia menjalankan ajaran beliau. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat sekaligus sebagai amal jariah kita di hari kemudian nanti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sherly dengan NIM A1M2-16051. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Saya dari kelompok 7 dengan materi Pidgin, Kreol, dan Lingua Franca. Dan saya sebagai pemateri pertama akan membawakan materi yang berjudul Pidgin. Baiklah, apakah ada di antara teman-teman yang sudah pernah mendengar kata Pidgin? Nah, saya akan memberikan sedikit kisah menarik dari seorang guru alumnus Universitas Negeri Surabaya, UNESA, yang menjadi seorang peserta SM3T, Sarjana Mendidik di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Kebetulan saat itu beliau bertugas di daerah Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Kisah ini saya kutip dari kompasiana.com oleh akun Eko Prasetyo. Pada awal-awal mengajar, guru tersebut, sebut saja namanya Pak Budi, beliau mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan siswanya. Saat itu beliau mengajar di salah satu sekolah dasar setempat. Saat itu beliau bertanya kepada siswanya, "Siapa nama kamu?" Namun pertanyaan tersebut tidak dijawab. Kemudian beliau mengulangi pertanyaan tersebut kepada siswa yang lain. Namun jawaban yang didapatkan hanya suasana senyap. Akhirnya guru tersebut merasa heran dan sempat berpikir bahwa mungkin keberadaannya di sekolah tersebut belum dapat diterima oleh mereka. Selang beberapa menit kemudian, ada seorang guru yang juga mengajar di sekolah tersebut menjelaskan kepada Pak Budi bahwa pertanyaan dari Pak Budi tersebut tidak dipahami oleh siswa-siswanya. Akhirnya Pak Budi pun sadar dan mengubah struktur kalimat pertanyaannya dengan kalimat, "Siapa kamu punya nama?" Nah, dari cerita tersebut, apakah sudah ada gambaran tentang Pidgin tadi? Ya, baiklah. Pidgin merupakan ragam bahasa yang tidak mempunyai penutur asli. Pidgin sendiri terbentuk dari
kata-kata, ujaran-ujaran, atau bahasa tubuh oleh kelompok masyarakat. Jadi pidgin ini berkembang dari komunikasi antara dua kelompok atau lebih yang tidak memiliki bahasa yang sama. Jadi pidgin ini dibangun dari kata-kata, dibangun secara spontan ataupun juga sebagai suatu kesepakatan di antara kelompok masyarakat. So, materi tentang contoh dari pidgin akan disampaikan oleh teman saya dengan materi pidginisasi. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ezar Hanusukamto. Today I would like to explain about a Creole language. So, Creole language is a stable natural language developed from a mixture of different languages. Unlike a pidgin, a simplified form that develops as a means of communication between two or more groups. A Creole language is a complete language used in community and acquired by children as their native language. Creole language therefore have a fully developed vocabulary and a system of grammar. The precise number of a Creole language is not known, particularly as many are poorly tested or documented. But the list of Creole language shows that Creoles exist around the world. About 100 Creole languages have arisen since 1500. This is predominantly based on European language. Due to the age of discovery and the Atlantic slave trade that arose at the time. With the improvements in shipbuilding and navigation, traders had to learn to communicate with people around the world, and the quickest way to do this was to develop a pidgin, or a simplified language to suit the purpose in turn for Creole language. In turn, full Creole language developed from these pidgins. In addition to Creoles that have European language as their base, there are, for example, Creoles based on Arabic, Chinese, and Malay. The Creole with the largest number of speakers is Haitian Creole with about 10 million native speakers. The lexicon of a Creole language is largely supplied by the parent language, particularly that of the most dominant group in the social context of the Creoles construction. However, there are often clear phonetic and semantic shifts. On the other hand, the grammar that has evolved often has new or unique features that differ substantially from those of the parent language. Maybe only that I can explain today. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Waidin S. Darius. My register number A1M217-101. And today I'm going to explain about pidginization. Okay, today I'm going to explain about the pidginization definition. Pidgin language are new languages developed when the speaker of different languages come into contact with each others and have a need communication. It's a simply grammatical means of communication that develop between two or more groups who do not share the same language. Usually its vocabulary and grammar are limited and are often drawn for several languages is most often used the situation such as commerce or when both
group speak a language different from the language of the country where they live. But where there is not common language between the group, basically a pidgin is not a native speaker and arise quickly for functional communication compromise between two or more languages. Jadi dalam pidgin terdapat dua komunitas atau dua bahasa yang mana mereka tidak mengetahui bahasa ibu dari tempat yang mereka datangi tersebut. Nah, maka dibuatlah satu bahasa yang mereka sepakati hingga mereka bisa saling mengerti bahasa satu dan bahasa yang lain. Contohnya yang berada di Indonesia tersendiri memiliki bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia, namun banyak di daerah-daerah di Indonesia khususnya di daerah Buton, mereka masih memakai bahasa daerah sebagai bahasa ibu mereka, sehingga para pendatang yang dari luar Buton, mereka tidak begitu mengerti tentang bahasa yang mereka pakai. Contohnya dalam bahasa Buton tersendiri terdapat banyak bahasa daerah seperti bahasa Wolio, Cia-cia, Wakatobi, dan masih banyak lagi. Contoh yang saya ambil sekarang yang paling spesifik yaitu berada di Buton Tengah, di mana Buton Tengah ini awalnya adalah pidginization dari bahasa Wolio, bahasa Cia-cia, dan bahasa Muna. Mengapa saya bilang demikian? Karena Buton Tengah merupakan daratan Buton yang berada yang sedaratan dengan Kabupaten Muna atau Muna District. So, disimpulkan, nanti saya akan tunjukkan gambarnya dan akan saya jelaskan ini mengapa terjadi pidginization di situ, dan itu tergabung atas 3 bahasa tersebut. Dari contoh yang saya ambil sekarang yaitu contoh bahasa Buton Tengah dan bahasa Muna. Yang pertama yaitu saya mau pergi membeli kue di pasar. Bahasa Munanya, aku mala aigol moli o kue dawa. Dan bahasa Buton Tengah, aku mala ai umoli ye kue wae dava. Yang kedua, jangan lupa untuk kerjakan tugasmu. Bahasa Munanya, kue molimpu gane mekarada tugasimu. Bahasa Buton Tengahnya, kue molimpu ane mekahada tugasimu. Yang ketiga, siapa gurumu yang paling kau senangi? Bahasa Munanya, lae gurumu masiane. Gurumu masiane. Buton Tengahnya, lae gurumu masiane. Nah, yang terakhir, apakah yang mereka lakukan di sana? Bahasa Munanya, nekarada ai andoa netacu. Bahasa Buton Tengahnya, dokahada ai andoa teacu. Jadi di sini dia terdapat sebuah perbedaan yang signifikan, entah itu dari bahasa Muna atau Buton Tengah atau dia bahasa Buton Tengah. Mungkin sekian apa yang bisa saya jelaskan, yang pada intinya dalam bahasa Buton Tengah itu, cuman di dalam slide ini saya tidak menulis menulis dengan bahasa Butonnya atau bahasa
Yang saya tulis cuma bahasa Buton Tengah dan bahasa Muna. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indra Yuniar and my reg number is A1M217077. Okay, the next material about Creole. What is Creole? Apa itu Creole? Creole adalah ragam bahasa yang merupakan turunan dari Pidgin yang berkembang dari masa ke masa hingga memiliki penutur asli. Jadi, Creole merupakan hasil perkembangan dari Pidgin. Creole yang sudah berkembang dari Pidgin memiliki tata bahasa yang lebih kompleks. Tata bahasa tersebut menjadi seragam dan konsisten setelah berkembang dari masa ke masa. Creole yang berkembang kemudian biasanya akan terasosiasi dengan kelompok muda yang menggunakan Creole dan orang tua yang menggunakan Pidgin. Creole dapat berkembang jika para penutur Pidgin kemudian tinggal bersama dengan orang-orang dengan latar belakang yang sama di suatu tempat hingga kemudian lahirlah generasi yang menggunakan bahasa tersebut atau sebagai bahasa ibu. Oke, selanjutnya contoh dari Creole. Contohnya itu Pidgin, kadang-kadang juga disebut Pidgin dan terkadang menyebutkan Creole. Dan contoh lainnya juga terdapat di Indonesia, juga daerah yang memiliki bahasa Creole yaitu di Kampung Tugu, Jakarta. Masyarakat Kampung Tugu cikal berasal dari orang-orang berbahasa Portugis dari berbagai koloni Portugis di Malaka. Sejak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia, telah terjadi pengaruh bahasa Portugis terhadap bahasa Indonesia. Pengaruh ini nampak jelas pada banyaknya jumlah kosakata Indonesia dari bahasa Portugis. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Sulfawan. Today I will present our material about definition of lingua franca. Lingua franca understanding is the language used to communication between people who come from various different language background. And then lingua franca is the language of instructional or the language of association so that each party with different language understand what is being said. And then lingua franca merupakan sebuah bahasa Latin yang artinya sebuah bahasa bangsa Franka. Adalah sebuah istilah linguistik yang artinya bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Yang digunakan bahasa ini digunakan di dalam suatu tempat dan di mana terdapat sebuah penutur yang berbeda, penutur bahasa yang berbeda-beda. Jadi menurut Aitro Heidi mengatakan bahwa istilah ini dikenal sebagai basantara dari kata bahasa dan antara. Sebagai contoh, dalam bahasa Melayu, bahasa ini dikatakan sebagai bahasa Franka, disebut sebagai lingua franca karena bahasa Melayu pernah digunakan dalam beberapa negara, salah satunya itu Indonesia, Malaysia, Filipina dan lain-lain. Dan juga lingua franca itu merupakan sebuah bahasa yang digunakan dalam dunia internasional. Salah satunya itu digunakan untuk jalan untuk perdagangan dan hubungan-hubungan dengan negara-negara lain. Kemudian lingua franca mempunyai dua pamer lain, yaitu yang pertama itu dipakai hanya pada hubungan-hubungan sementara dengan tujuan terbatas, khususnya perdagangan. Dan kemudian yang kedua itu tidak memiliki struktur grammar yang betul-betul mantap dan mungkin adanya
pesejajaran kata-kata. Dan kemudian contoh bahasa lingua franca itu sangat banyak, ada di setiap benua. Contoh yang paling jelas saat ini adalah bahasa Inggris, yang dimana bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa internasional yang harus ditahu oleh setiap negara, karena ketika kita mempunyai bahasa internasional, maka kita akan mudah untuk berhubungan atau bisa berkomunikasi dengan negara lain. Contoh yang lainnya itu merupakan terpusat pada daerah-daerah tertentu, yaitu seperti Arab, Cina, Rusia, dan Spanyol, yang dimana ini merupakan sebuah tempat yang negara-negara maju, yang kemudian kita harus perlu mengetahui bahasa-bahasa tersebut, karena bisa menjamin kita ke depannya untuk lebih mudah dalam berkomunikasi dengan negara-negara lain. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Indah Varianti. My official number A1M2 18105. Okay, I will explain about characteristic pidgin. Ada beberapa karakteristik pidgin. Yang pertama, biasanya paling mirip dengan isolasi. Isolasi adalah bahasa yang memiliki satu morfem dalam satu kata. Bahasa isolasi tidak mengalami afiksasi seperti bahasa Indonesia. Contoh bahasa yang termasuk dalam tipe bahasa isolasi adalah bahasa Mandarin dan Indonesia Cina. Yang kedua adalah struktur klausa yang tidak rumit. Adalah sebuah kalimat paling sederhana terdiri dari satu klausa. Misalkan, tidak ada klausa yang tertanam. Yang ketiga adalah pengurangan atau penghapusan suku kata. Yang keempat, mengurangi gugus konsonan atau memecahkannya dengan epentensis. Epentensis berasal dari bahasa Yunani kuno, adalah penyisipan bunyi atau huruf ke dalam kata, terutama kata pinjaman untuk memudahkan pelafalan atau penyesuaian dengan pola fonologis bahasa peminjam, misalnya penyisipan pada kata kelas. Yang kelima adalah penghapusan aspirasi atau perubahan suara, yaitu berhenti tak bersuara, biasanya disedot ketika mereka memulai suku kata yang ditekan. Ada beberapa variasi regional dalam tingkat aspirasi, dan dalam beberapa aksen Skotlandia dan Inggris Utara, aspirasi tidak terjadi sama sekali. Kemudian yang keenam adalah monophthongization, adalah hal biasa. Penggunaan vokal dasar sesedikit mungkin seperti A, I, U, E, dan O. Kemudian yang ketujuh adalah kurangnya tegang kata bahasa. Penggunaan kata-kata terpisah untuk menunjukkan tegang biasanya mendahului kata kerja. Yang kedelapan adalah kurangnya konjungsi atau kemunduran. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya bagian bicara atau kategorisasi kata yang jelas. Penggunaan umum dan derivasi kosakata baru melalui konversi, misalnya nominalisasi, verbifikasi, kata sifat, dan lain-lain. Oke, mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will explain the characteristics of Creole, namely, including the addition of vocabulary or change in vocabulary that has changed slightly, change in the grammar use, and has undergone development, language style, and the expansion of language function. Creole characteristics come from the development of Pidgin language and then develop into Creole language. Creole and Pidgin
also mutually relate to each other. For example, when a man and a woman who have different languages get married, both of them know the pidgin language used to communicate, which combines the language between the partners. Pidgin then becomes the home language that is shared and becomes the mother tongues of their children, so that if this done from generation to generation, it is possible that its use will expand the change its function to Creole language. Lingua franca adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi antar orang-orang yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Lingua franca adalah suatu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa dapat saling mengerti dari lingua franca tersebut. Biasanya, lingua franca berasal dari bahasa yang sudah berkembang luas dalam suatu region atau wilayah dan menjadi pengantar komunikasi antar semua kelompok.